Sekarang jadi mau kan rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dinuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil karim al-haqqatu mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Al-ayat surat Al-Haqqah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'ah wa sab'una syu'bah a'laha qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa adnaha al-imamatul adza ma'in qariyat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir tematik kita. Kajian tafsir tematik pada malam hari ini, malam Senin tanggal 6 Oktober, kita akan membahas tafsir surat Al-Qari'ah. Sudah semuanya dibuka Quran, kita baca dulu seperti biasa, nanti kemudian terjemahkan dan sebagainya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة. وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية.
surat Al-Qari'ah. Teks suratnya seperti itu. Sekarang kita terjemahkan secara tekstual ya. Terjemahkan ayat Al-Quran secara tekstual minimal supaya diketahui makna kalimat-kalimat dan kosakata di dalam Al-Quran. Al-Qari'ah. Hari kiamat. Mal-Qari'ah. Apa hari kiamat itu? Wa ma adraka. Dan tidaklah mengetahui. Mal-Qari'ah. Apa hari kiamat itu? Yauma. Yaitu suatu hari. Yakunu. Yang akan datang. An-nasu. Manusia. Kal-faroshi. Seperti anai-anai. Al-mabthuthi. Yang bertebaran. Wa takunu. Dan akan ada pada hari itu. Al-jibalu. Gunung-gunung. Kal-ihni. Seperti kapas. Al-manfushi. Yang ditiup. Fa'amma man. Adapun seseorang. Takulat. Yang berat. Mawazinuhu. Timbangannya. Bahwa maka orang tersebut fi 'ishatin ada dalam kehidupan radiyah yang diridhoi. Wa amma man. Adapun seseorang khofat yang ringan. Mawazinuhu. Timbangannya. Fa'ummuhu. Maka tempat kembalinya. Hawiyah. Neraka hawiyah. Wa ma adraka. Dan tidaklah engkau mengetahui. Mahiyah. Apa neraka mahiyah itu? Narun. Yaitu api neraka. Hamiyatun. Yang menyala-nyala. Nah, itu definisi teksnya ya, secara tekstual. Artinya baru menerjemahkan. Al-Quran itu harus ditafsirkan supaya diketahui makna-makna yang sebenarnya. Mengetahui Al-Quran isinya melalui arti boleh-boleh saja, cuman tidak mendalam. Ya. Bagi orang Indonesia yang keseharian ngobrolnya bahasa Sunda, bahasa Indonesia, Al-Quran perlu diartikan, makanya disebut dengan istilah terjemah Al-Quran. Sekarang kita langsung kepada analisa ya, kajian terhadap tafsirnya. Ya, tafsir dari lafaz-lafaz dan arti yang tadi sudah dibaca berkaitan dengan surat Al-Qari'ah ini. Sebelum membahas tafsir surat Al-Qari'ah, perlu saya informasikan secara ilmiah.
Surat Al-Qari'ah ini adalah surat jenis golongannya adalah tergolong surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu istilahnya diambil dari Makkah. Artinya satu, kemungkinan turunnya di kota Mekah, itu yang Makkiyah itu. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan Makkiyah itu kemungkinan turunnya sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Jadi ada dua kemungkinan. Tuh surat Makkiyah itu. Di dalam Al-Quran ada Makkiyah, ada Madaniyah. Berikutnya, surat Al-Qari'ah ini di dalam susunan turunnya surat kepada Rasulullah SAW ini adalah surat yang ke-101 kalau tidak salah. Ya, yang ke-101 setelah surat Al-Quraisy ya. Quraisy ya, ke-101. Kemudian itu urutan turunnya. Tapi ketika berbicara mengenai urutan turunnya Al-Quran itu tidak sesuai dengan urutan tartib ditulis di dalam Al-Qurannya. Di dalam Al-Quran dan di dalam mushaf yang sama Bapak dipegang, susunan surat Al-Qari'ah disimpan setelah surat Al-Zalzalah. Itu mengandung konsekuensi ilmiah, konsekuensi logis, dan konsekuensi tema. Surat Al-Qari'ah di dalam mushaf ditulis setelah surat Al-Zalzalah. Kenapa? Oh maaf, Al-Anjiyah. Oke, Al-Anjiyah. Ya, Al-Anjiyah. Maaf, tadi saya ke Al-Anjiyah untuk mengucapkan ini. Setelah surat Al-Anjiyah, ya, kenapa demikian? Karena ada kesinambungan tema yang dibahas. Di dalam surat Al-Anjiyah itu menjelaskan tentang hal-hal yang sifatnya eskatologi dalam bahasa modernnya, hari akhir dan sebagainya. Dan di sini juga dibahas tentang hal itu. Hanya bedanya di surat Al-Anjiyah tidak begitu detail. Di surat Al-Qari'ah ternyata lebih detail. Itulah hebatnya kenapa Al-Quran Rasulullah SAW memerintahkan kepada pencetak wahyu untuk menuliskan surat Al-Qari'ah itu setelah Al-Anjiyah karena ada kesesuaian makna yang terkandung secara menyeluruh. Begitu ya. Jadi beda jeung urang lamun ngaran hiji tulisan paragraf hiji nyaritakeun ieu paragraf jauh jeung buka hiji caritana bae terlalu jauh. Itulah hebatnya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu ada yang ketika berbicara mengenai pembahasan ilmu Al-Qur'an, ulumul Qur'an, maka di situ ada namanya tartibun nuzul wa tartibul masahib. Begitu. Jadi sangat tertib sekali hebatnya Al-Qur'an. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini adalah surat Al-Qari'ah. Kenapa disebut surat Al-Qari'ah? Penamaan surat oleh Rasulullah SAW itu langsung atas instruksi malaikat Jibril. Penamaan di situ biasanya diambil dari lafaz-lafaz pertama surat tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua diambil dari tema-tema surat yang disebut. Tema-tema. Kebetulan surat Al-Qari'ah ini di ayat pertama ya membacakan dan teksnya juga Al-Qari'ah, begitu. Maka disebutlah surat Al-Qari'ah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Berikutnya, Al-Qari'ah tadi diartikan dengan hari kiamat. Penamaan hari kiamat di dalam Al-Quran itu berbeda-beda sesuai dengan kitab dan konsekuensi ilmiah dan logisnya. Al-Qari'ah, ada ini nggak apa-apa, ada. Lafaz Al-Qari'ah diambil dari bahasa Arab, artinya dari kata Qur'an. Qur'an itu adalah memekakkan, memekakkan. Ini adalah sifatnya fisik, bukan psikis. Minggu kemarin kita berbicara mengenai al-haqqah. Ketika berbicara mengenai al-haqqah itu berbicara mengenai psikis, mental. Ini berbicara mengenai fisik. Al-Qari'ah di sini. Kalau Al-Qur'an, Al-Qari'ah. Ya, Al-Qari'ah itu begini. Ini adalah bentuk isim fa'il.
dari ini. Nah, itu. Nah, berikutnya. Kenapa nama ayat hari kiamat itu diistilahkan dengan istilah qari'ah? Ini berdampak agar manusia mengalami mental yang sangat ayat ini berdampak kepada mental manusia dan fisiknya. Kata qara'a itu adalah sesuatu yang memekakkan telinga. Sesuatu yang memekakkan telinga. Itu qara'a. Jadi qara'a itu kalau ada dentuman besar berbentuk suara, manusia akan seperti ini. Menutup telinganya. Akan menutup telinganya. Kenapa demikian? Ya, karena ini akan berbicara mengenai suatu kejadian yang dimana kejadian ini sangat berbenturan dan sangat merusak fisik manusia, yaitu pendengaran. Dan ternyata sifat manusia dilihat dari kemanusiaannya itu, dia sangat peka terhadap yang namanya pendengaran. Maka ini disebut dengan al-qari'ah. Nah, artinya bagaimana? Hari kiamat itu adalah hari, waktu, detik di mana manusia secara fisik akan terbentur dan akan dibenturkan fisiknya, khususnya ketika mendengar dentuman-dentuman yang memekakkan telinga. Tuh ya, al-qari'ah. Kemudian ayat yang pertama itu dengan menggunakan al-qari'ah ini adalah isim fa'il, ya, isim fa'il. Kalau di dalam bahasa Arab isim fa'il ini isim-isimnya dengan alif lam. Kemudian ayat yang kedua itu ternyata lafaz al-qari'ahnya diulang. Hanya saja ada mimnya. Ya. Ini fungsinya Al-Qur'an ketika memberikan informasi yang sangat penting kepada manusia, maka satu, mal qari'ah. Ini adalah tanda tanya. Mim di sini adalah mim istifham. Istifham itu adalah tanya, makanya saya beri begini. Ma al-qari'ah. Apa itu al-qari'ah? Di sini mengandung makna yang sangat luar biasa sekali. Artinya bagaimana? Kemungkinan yang dimana al-qari'ah ini atau hari kiamat itu akan didustakan dan akan tidak dipercayai oleh manusia. Maka Allah tulis al-qari'ah beberapa kali, 8-nya. Ternyata ini ketika berbicara mengenai ayat Al-Quran surat Al-Qari'ah, ini turunnya di Mekah. Ini disebut dengan Al-Makiyah, ya. Oke, Makiyah. Ya. Objek dakwah Rasulullah di Mekah itu adalah orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah di sini sebagian besar dan mayoritasnya tidak mempercayai kehidupan yang selain yang nyata. Di sini disebut dengan istilahnya dia tidak percaya kepada hal yang sifatnya eksatologi. Dan ternyata ketika berbicara mengenai ilmu eksatologi, orang al-jahiliyah tidak percaya dengan yang namanya akhirat, yang dimulai akhirat ini dengan kiamat. Ini hebat konsekuensi logisnya. Ketika Al-Quran berbicara tentang kiamat dan sebagainya, ternyata memang itu turunnya di Mekah. Kebetulan orang Mekah itu ya jahiliyah. Dia tidak mempercayai terhadap konsep-konsep yang dibicarakan di dalam Al-Quran, khususnya tentang hari kiamat. Nih, makanya diulang. Oke, mal-qari'ah ayat kedua. Wa ma adraka mal-qari'ah. Terus diulang lafaz Al-Qari'ah. Di sini mencapai 3 kali. Ini konsekuensi tadi karena salah satu mukjizat Al-Quran itu adalah nanti sudah bisa memprediksikan suatu saat akan banyak orang mendustakan dan tidak percaya terhadap yang namanya kiamat itu. Makanya terus oleh Allah Subhanahu wa taala kalimat ini berulang-ulang. Begitu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di sini saya membawa tafsir Al-Qurtubi ya.
Oke, bagaimana penjelasan Imam Al-Qurtubi mengenai 3 ayat ini? Qauluhu ta'ala al-qari'an mal-qari'an ay yaumal qiyamah was-sa'ah. Kada qala amatul mufassirin wa dzalika annaha taqra'ul khalaiq bi ahwaliha wa afzaiha. Umumnya para mufassir mengatakan menafsirkan 2 ayat Al-Qur'an mal-Qur'an. Kenapa demikian? Annaha taqra'ul khalaiq bi ahwaliha wa afzaiha. Karena hari kiamat akan memekakkan semua makhluk di ahwaliha dengan semua kejadian-kejadiannya dari yang terbesar sampai yang terkecil, wa afzaiha, dan kejadian-kejadian yang ada di dalamnya. Taqra'ul khalaiq. Jadi bukan manusia saja nanti yang kaget, semua makhluk. Kalau semua makhluk artinya bagaimana? Jin semuanya yang diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan, seperti itu. Wa aqulu yaqulu taqul ala faqara'an humul qari'an wa faqarat humul faqir. Idza waqa'a bihim amrun fadiyah. Para ahli bahasa mengatakan Quran humul qari'an, sesuatu yang memekakkan, yaitu apabila terjadi sesuatu yang sangat agung, besar, luar biasa sekali, sebelumnya belum pernah terjadi dan pernah dialami. Tuh, makanya menggunakan istilahnya dengan Quran. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Berikutnya, ma al-qari'an istifham, ayu syai'in bi al-qari'an wa qada wa ma al-qari'an al-qari'an. Kalimatun istifhamun ala wajhi ta'dim, ala jati ta'dim wa tafhimi lisahniha. Berikutnya, wa ma al-qari'an. Di ayat yang ketiga berbicara mengenai istifham kembali. Wa ma adraka. Ini di sini istifham kembali, tanda tanya lagi di sini. Ya. Itu mengagumkan dan menunjukkan, memberikan dampak bahwa Quran ini adalah sesuatu yang sangat hebat kejadiannya. Sangat hebat. Ala jihati ta'dim wa tabkhimi lisaiha. Ta'dim itu adalah suatu lingkaran yang sangat besar, tidak ada lingkaran yang lebih yang membagi, yang sebanding dengan itu dalam ini. Wa tabkhim, saking dentumannya besar. Wa tabkhim lisaiha menurut para ulama. Berlanjut ke ayat yang keempat. Yauma yakunun nasu kalfarasil mabsus. Yaitu manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Di sini menyamakan manusia dengan faros. Ya. Faros itu adalah sebuah benda yang dilihat secara indrawi dan fisikawi yang memiliki hajmun. Hajmun itu adalah yang memiliki berat yang sangat ringan. Yang sangat ringan. Jadi artinya di sini mengibaratkan sesuatu yang paling ringan akan hancur dan sebagainya. Yang paling ringan di sini adalah menganalogikan manusia seperti paus. Loh. Jadi di sini sudah ada lamun dina bahasa Indonesia mah adalah metafora. Ya. Majas metafora. Anasu musyabah, kapnya adalah ada tasbih, al-farosinya musyabah bi. Ya. Jadi menyamakan farosi dengan manusia. Ini sudah berbicara tentang bahwa nanti misalnya sesuatu yang teringan dan sesuatu yang terberat dalam pandangan manusia, yaitu adalah tadi anai-anai dan sebagainya. Nanti di sana berbicara mengenai gunung, sesuatu yang berat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Berikutnya, menurut tafsir di sini yang dimaksud dengan yauma yakunun nasu kalfarasil mabsus takdiruhu takunu al-qari'ah yauma yakunun nasu kalfarasil mabsus. Kemudian menurut Imam Qatadah di sini, qala Qatadah. Imam Qatadah ini adalah salah satu ahli tafsir, kalau tidak salah dari golongan tabi'in, muridnya Abdullah bin Abbas. Saya pernah mengutip beberapa kalimat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini adalah keponakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada masjidnya di sana di Taif, Masjid Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu memang adalah ahli tafsir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kalangan para sahabat yang lain, para sahabat mengambil tafsir Al-Quran itu kebanyakan dari Abdullah bin Abbas.
Karena Abdullah bin Abbas pernah didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan teksnya Allahumma allamahu ta'wil. Ya Allah, semoga Engkau memberikan anugerah kepada anak ini dengan memberikan ilmu takwil. Ilmu takwil itu adalah ilmu tertinggi dalam tafsir. Kalau takwil sudah dipahami, maka tafsir akan dipahami. Berbeda sebaliknya. Kalau takwil dipahami, pasti tafsir dipahami. Tapi belum tentu sebaliknya. Kalau pahami tafsir, belum tentu takwil dipahami. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya mengatakan Allahumma allamahu ta'wil, begitu. Artinya kalau hadis itu berbicara mengenai ta'wil, pasti di dalamnya mengandung tafsir, begitu. Nah, ini diambilnya Imam Qatadah. Apa yang dikatakan oleh Imam Qatadah mengenai yang dimaksud dengan kata al-farosh? Farosh. Al-faroshu at-tayru alladhi yatasaqatu bin-nari was-siraji. Menurut Imam Qatadah, yang dimaksud dengan al-farosh di dalam ayat keempat, farosh itu adalah makhluk at-tayru. At-tayru itu burung. Alladhi yatasaqatu, yang saling berjatuhan bin-nari, di api, was-siraji, dan di lampu. Jadi artinya menurut Imam Qatadah, manusia pada saat itu adalah seperti burung yang saling berjatuhan di mana? Di api dan di lampu. Kalau Bapak ningali anak tuh suka kadang menghigapinya seperti itu. Analoginya sifat logikanya seperti itu kejadiannya nanti. Kejadian seperti itu. Kondisi manusia yang akan dialami oleh manusia saat itu. Jadi gitu. At-tayru alladhi yatasaqat. Ini menggunakan kata yatasaqat. Bukan satu kali pukulan dia menghinggapi sumber api dan sumber cahaya, tapi itu sakit. Artinya itu sudah begini, gini lagi, gini lagi, gini lagi, gini lagi, gini lagi, gitu. Ini menggunakan lafaz yatasaqat. Yatasaqat itu saling. Gitu. Individu-individunya begitu. Gitu. Yatasaqatu binari Rasulullah. Oke. Berikutnya, menurut Imam Al-Faro yang dimaksud dengan al-farosh itu adalah innahu al-hamaja al-qairu min ba'udu wa ghairihi wa minhu al-jarad. Ada juga yang mengatakan dari yang dimaksud dengan farosh itu adalah simut, seperti simut. Ya, seperti simut, jarad. Wa yuqal huwa atishu min firashihi dan sebagainya. Tuh, ya. Menurut Imam Qatadah dan Imam Al-Faro di sini di dalam tafsir. Berikutnya, wa takunul jibalu kal ihmil manfush, ayat kelima. Ya. Watakunu tadi sudah diartikan secara tekstualnya. Di sini ya. Ayat as-sawbu alladhi yunfishu bil yad, yang dimaksud dengan kal ihmil manfush seperti apa tadi? Gunung, ya. Tadi diartikan apa? Di sini yang dimaksud dengan kal ihmil manfush itu begini. As-sawb itu adalah apa namanya? Yang kasur itu apa namanya? Kapuk. Gini, jadi yang dimaksud dengan kainan itu kapuk digenggam, ya. Alladhi yunfishu bil yad seperti ini, ayatasiru haba'an wa tazula, kemudian dibuka seperti ini, lalu ditiup. Itu yang dimaksud kainan kampus. Maka di sini tasiru haba'an wa tazula. Maka tasiru haba'an wa, maka di tangan itu akan kosong, buat habaan itu akan berhamburan, buat azula dan hilang saat itu juga. Ini juga sama menjadi mengadalkannya al-jibal, ya, gunung-gunung dengan al-injil manfus. Kalau tadi di ayat yang keempat itu membicarakan sesuatu yang sangat ringan, ya. Kalau ini al-jibal, benda yang sangat berat seperti itu. Kal-injil manfus. Logikanya apalagi manusia. Gunung saja yang berat. Nah, jemaah di sini ayah pernah menanam gunung. Oh, gunung itu sesuatu yang sangat berat. Di sini kalimatnya jibal. Ya. Jibal itu adalah jamak dari jabalun, jibalun. Artinya gunung-gunung. Begitu. Kalau ini yang mana?
Wadazul kama qala jalla sana'u fi maudin akhar haba'an masrullah luyatin asau al-masbuk. Berikutnya, ahli lughat juga mengatakan yang dimaksud dengan kalimat mangus itu adalah asau al-masbuku, yaitu kapuk al-masbuku yang diwarnai. Kalau tadi yang pertama kasusnya adalah kapuk putih, kalau di sini asau al-masbuku adalah kapuk yang sudah diwarnai. Loh, ini tafsir ya, ini tafsir. Jadi berbeda pendapat, ada yang berkata seperti itu. Berikutnya ayat ke-6. Wa amma man qabulat mawazin sampai narun hamiyah. Sini ya. Wa taqaddama al-qaul fil mizan dan sebagainya. Wa amma man taqulat, manusia di sini. Taqulat yang berat. Mawazinuhu timbangannya. Maksudnya berat timbangannya oleh kebaikan. Oleh kebaikan. Bahwa fi 'ishatin radiyah, maka dia ada dalam kehidupan yang diridhoi. Artinya begini menurut tafsir di sini. Yang dimaksud dengan 'ishatin radiyah adalah fa'ilatun liridha wa huwa al-lainu wal imtiyadu li ahliha. Fal aisyatu kalimatun tajma'un ni'am fil jannah. Jadi artinya yang dimaksud dengan isyatin radiyah adalah orang yang mempunyai amalan yang berat itu, maka dia ada di surga, yang mana surga itu adalah dilingkupi oleh semua bentuk
Yang dimaksud dengan naruhannya itu adalah